Nama saya Handayani dengan NIM 122140166 dari Prodi Teknik Informatika. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Anggi Marbella Panjaitan dari Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota dengan NIM 122220160. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Atala Mustafa Majid dengan NIM 122140191 dari Prodi Teknik Informatika. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Andre Philip Tampubolon. Saya dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 122140194. Perkenalkan, nama saya Sultan Fatih Pradewa, biasa dipanggil Sultan, dengan NIM 122140183 dari Prodi Informatika. Jamur lendir Physarum polycephalum. Pengertian: jamur lendir Physarum polycephalum atau yang disebut dengan Myxomycota adalah organisme bersel tunggal, berperilaku seperti jamur, dan masuk dalam golongan protista. Siklus hidup jamur lendir Plasmodium. Plasmodium tumbuh dewasa dan bentuk jaringan agar mendapatkan makanan dan oksigen yang lebih banyak. Pada saat kondisi lingkungan kurang menguntungkan, misalnya saat kekeringan, Plasmodium dewasa membentuk sporangium bertangkai atau stalk. Plasmodium dewasa memiliki kromosom diploid 2N. Di dalam sporangium terjadi pembelahan secara meiosis dan menghasilkan spora yang haploid. Spora ini tahan terhadap kekeringan. Bila kondisi lingkungan membaik, maka spora akan berkecambah membentuk sel aktif yang haploid N. Sel-sel aktif tersebut memiliki bentuk yang berbeda dan dapat berubah menjadi sel amoeboid atau sel berflagela. Terjadi singami antara sel-sel yang memiliki bentuk yang sama. Singami menghasilkan zigot yang berkromosom diploid 2N. Nukleus atau inti zigot yang diploid 2N membelah secara mitosis tanpa disertai pembelahan sitoplasma membentuk plasmodium pemakan yang diploid 2N. Myxomycota disebut dengan jamur lendir karena salah satu fase hidupnya adalah plasma atau lendir. Jamur lendir memiliki inti yang banyak, namun setiap intinya tidak dipisahkan oleh sekat. Sel yang dimiliki oleh jamur lendir menyerupai protoplasma amuba dengan inti banyak atau multinukleat dan tidak berdinding yang disebut sebagai plasmodium. Cara jamur lendir membentuk jaringan untuk menghubungkan sumber makan. Jamur lendir mendistribusikan makanan secara tambal sulam. Plasmodium individu awalnya mengeksplorasi dengan margin yang relatif berdekatan untuk memaksimalkan area pencarian. Namun, di belakang margin tersebut, jaringan tubular yang menjadi penghubung ke sumber makanan dibentuk dengan tambahan intermediate junction atau titik Steiner sehingga memperpendek jaringan penghubung secara keseluruhan. Jadi, jamur lendir dapat membangun jaringan yang menghubungkan ke sumber makanan dengan panjang total jaringan yang lebih pendek, sehingga menjadi lebih efisien dalam memperoleh dan menyalurkan nutrisi. Lalu, bagaimana pembentukan jaringan yang dilakukan oleh jamur lendir Physarum polycephalum ini dapat dimanfaatkan untuk merencanakan kota? Sekelompok peneliti yang dipimpin oleh Toshiyuki Nakagaki dari Universitas Hokkaido di Jepang mencoba melakukan penelitian dengan menempatkan jamur lendir Physarum polycephalum ke dalam cawan petri yang ditaburi serpihan oat dan menyerupai pola tempat situs-situs yang paling ramai dikunjungi di kota Tokyo. Setelah beberapa jam, jamur lendir mulai menyempurnakan pola penyebarannya serta memperkuat terowongan di antara serpihan oat. Sementara di sisi lain mata rantai yang lain berangsur menghilang. Setelah 1 hari,
jamur lendir telah membangun jaringan pengangkut nutrisi yang saling berhubungan. Kemudian, pola yang hampir identik dengan sistem rel yang mengelilingi kota Tokyo dengan lebih banyak terowongan kuat dan tahan banting yang menghubungkan out terletak di pusat. Raphael Kay dari Universitas Harvard dan Anthony Matachoin yang merupakan mahasiswa magister asal Universitas Toronto mencoba mengembangkan pembentukan jaringan oleh jamur lendir dengan membuat model komputer yang mensimulasikan cara jamur lendir membangun jaringan penghubung ke sumber makanan. Berikut merupakan contoh bagaimana jamur lendir menemukan makanan dan membuat jaringan terhadapnya. Modelan jaringan yang dibuat oleh komputer tersebut dievaluasi menggunakan 3 metrik utama, yakni yang pertama adalah biaya, lalu yang kedua adalah waktu perjalanan rata-rata, dan yang ketiga, kerentanan atau peningkatan rata-rata waktu tempuh. Tim peneliti lain telah juga membuat modelan yang sama, namun lebih spesifik ditujukan untuk arsitek, perencana kota, dan para profesional lain yang berhubungan dengan desain perencanaan transportasi atau kota. Misalnya, pengguna dapat menentukan biaya maksimum atau waktu tempuh minimum dan menghasilkan pilihan jaringan yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Saat sumber makanan habis atau dihilangkan, jamur lendir dapat beradaptasi dengan mengubah rute jaringannya untuk mencari sumber makanan baru. Dalam sistem perkeretaapian, gangguan seperti pemeliharaan rel atau peristiwa cuaca dapat dianggap sebagai kondisi di mana sumber makanan tidak ditemukan. Dengan menggunakan kemampuan beradaptasi jamur lendir sebagai model, dapat dirancang sistem rel kereta api yang mampu mengubah rute kereta api secara efisien sebagai respon terhadap gangguan tersebut. Selain itu, jaringan transportasi versi room fleksibel dan mudah beradaptasi yang memungkinkan sistem yang telah terdesentralisasi dan tangguh. Hal ini dapat diterapkan pada sistem perkeretaapian dengan menggunakan beberapa stasiun yang lebih kecil daripada beberapa stasiun besar, yang akan memungkinkan lebih banyak fleksibilitas dengan penentuan rute dan mengurangi gangguan jika terjadi masalah di satu stasiun. Jamur lendir membangun jaringan untuk menuju sumber makanan dengan cara mencari rute yang paling efisien. Jamur lendir akan mencari cara untuk bisa menghubungkan sumber-sumber makanan dengan rute yang pendek, sehingga nutrisi pada sumber makanan dapat diperoleh dengan cara lebih efektif. Berdasarkan cara jamur lendir membangun jaringan inilah, ilmuwan mengembangkan dan mengadopsi cara tersebut untuk memodelkan perencanaan kota yang lebih baik, sehingga pengeluaran biaya dapat diminimalisir dan rute transportasi dapat dibangun dengan lebih efektif. Berikut kami lampirkan referensi pada pembahasan ini.